Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sana sadanya ada apalagi bersama channel YouTube Minang, guys. Baik teman-teman, hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 teman-teman ya, kita akan melihat persiapan dibukanya jalan tol Padang Sinjin pada tanggal 24 beberapa hari lagi ya, sampai tanggal 10 April 2025 ya. Jalan tol Padang Cincin ini akan dibuka untuk memperlancar arus mudik ya, arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025 tahun ini. Nah teman-teman, sekarang saya berada di jalan lintas Padang Bukit Tinggi ya, di sekitar Nagari Kabun ya teman-teman ya, Nagari Sungai Buloh Selatan. Nah di depan ini kita ini adalah jembatan layang ya teman-teman, jembatan layang kilometer 6 ya kalau tidak salah, ini Kayu Kapur Nagari Sungai Buloh Selatan yang membentang di atas jalan lintas Padang Bukit Tinggi. +200 teman-teman ya. Coba kita akan intip arah ke dalam ya, di simpang ini, di bawah jembatan flyover ini teman-teman ya. Ya dulu kita lihat pengerjaan di sini masih belum rampung, tapi sekarang insya Allah kemungkinan sudah selesai teman-teman ya, karena besok ini pas dibuka Lebaran, jalan tol ini sudah bisa dilalui untuk kedua jalurnya, baik yang arah ke Sinjin maupun dari Sinjin ke Padang teman-teman ya. Nah ini sudah ditutup ya teman-teman. Coba kita pantau di sekitar sini. Kita berada tepat di bawah jembatan layang teman-teman ya, kilometer 6+200 tadi kalau tidak salah. Ini jembatan kereta api, ini pelintas kereta api ya, jalan kereta api di sini teman-teman ya. Mantap, keren. Nah ini teman-teman sudah ditutup ini teman-teman ya. Ya berarti kita pastikan ini tidak ada lagi pengerjaan tol di kawasan ini, karena sudah ditutup, sudah rampung ya di dalamnya teman-teman, semuanya sudah rampung. Ya mungkin tinggal beberapa finishing ya di beberapa titik sampai ke cincin ya, mungkin lampu penerangan atau apalah. Mungkin pas nanti tanggal 24 kita coba review juga, kita akan jajal lagi tol Padang Cincin ini sejauh 36,6 km ini, apakah sudah rampung semuanya, dan kalau masih ada yang belum, sampai di mana saja titik-titiknya. Ini coba kita lihat teman-teman ya, di sini sudah ditutup, tidak boleh lagi masuk di sini. Biasanya ada akses jalan teman-teman ya di sini untuk keluarga di sini yang mau ke ladang atau ke sawahnya. Nah ini seperti ini di sini teman-teman ya. Nah ini sudah bandanya di sini, atas saluran airnya sudah dikasih batu bronjong di sini. Nah, dipagar, kita tidak bisa masuk lagi ini teman-teman ya. Ini salah satu jalan akses masuk untuk ke rumah orang, tidak ditutup juga ini teman-teman ya. Oke, coba kita lanjut teman-teman ya. Kita akan lanjut ke bypass sana. Kita intip juga persiapan seperti apa persiapannya di sana menjelang dibukanya tanggal 24. Kalau 24 itu tanggal hari Senin ya teman-teman. Insya Allah nanti hari Senin kita akan coba buatkan videonya. Kita jajal, kita masuk nanti dari Kapaloi Lelang ke Tanam teman-teman ya. Kita lanjut ke gerbang masuk ya di bypass sana. Oke, kita lanjut.
Oke teman-teman, coba kita intip akses jalan di sebelah kiri kita ini teman-teman ya, di samping pondasi dari flyover ini. Sepertinya ada akses jalan ya, kemungkinan ini untuk masyarakat atau warga di sini yang ingin pergi ke ladang atau ke sawah, karena kalau dari sana kita lihat tadi tidak ada akses ya, tutup. Nah ini ternyata ada teman-teman ya. Wow, keren, mantap ini. Kita sudah cukup lama juga tidak ke sini teman-teman ya. Nah ini sudah dikasih batu bronjong ya di kiri kanan dari saluran air ini. Oh ini polongannya teman-teman ya. Coba kita intip sebentar teman-teman ya. Kita coba naik ke atas sebentar. Seperti apa penampakannya di atas. Nah ini adalah akses jalan bagi warga sekitar daerah ini untuk menuju atau pergi ke sawah atau ladangnya teman-teman ya. Karena di sini adalah sawah masyarakat ya. Nah ini masih belum dipagar. Nah baru di dekat ini baru dipagar teman-teman ya. Nah ini kita coba naik ke atas teman-teman ya. Dari sini coba kita pastikan apakah benar-benar sudah rampung di kawasan ini pengerjaan lebar betonnya, dan apakah sudah bisa dilalui ya pada tanggal 24 Senin mendatang. Oke, coba kita naik. Oh keren, mantap. Ternyata sudah rampung teman-teman ya. Kilometer 6. Nah ini kita lihat teman-teman, rombongan ya, mungkin pejabat atau dari provinsi ataupun dari pusat yang ingin meninjau langsung pengerjaan jalan tol ini. Coba kita intip teman-teman ya. Oh mantap nih, keren. Ya itu mungkin ya, sepertinya dari kepolisian ataupun Kapolda dari Sumatera Barat ya, mungkin meninjau langsung seperti apa persiapan menjelang dibukanya pada Senin mendatang tol Padang Sincin ini. Oke, kita turun dulu teman-teman ya. Kita coba lanjut ke
arah bypass ya, ke gerbang pintu masuk. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman ya ke arah bypass sana, ke pintu masuk gerbang tol Padang Cincin. Ya, ini kawasan gerbang masuk tersebut sudah masih masuk ke Kecamatan Betangma ya teman-teman ya, Nagari Kasang. Nah, ini di sebelah kiri kita ini rumah makan Pasir Piaman, kilometer 23 ya teman-teman ya, Kebun Pasar Usang. Nah, ini di sebelahnya adalah gerbang masuk menuju asrama Haji Embarkasi Padang Priaman. Masih belum rampung teman-teman ya, masih dalam proses pengerjaan. Cukup lama sekali pengerjaannya, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya dalam waktu dekat, agar bisa difungsikan ya asrama haji di Kabupaten Padang Pariaman. Oke, cuaca pada siang hari ini sekitar jam 1 siang teman-teman ya, cukup cerah sekali ya. Biasanya hujan ya sore-sore, ini sudah mulai hujan lagi. Kemarin cukup lebat sekali hujannya. Mudah-mudahan pada hari ini cuaca tetap cerah sampai sore hari. Arus kendaraan juga terlihat masih lancar ya, 11 hari menjelang Lebaran Idul Fitri tanggal 19 ya, hari Rabu tanggal 19 Maret 2024. Dan jangan lupa teman-teman ya, besok jam 4 sore jangan lupa nonton pertandingan Timnas Indonesia berhadapan dengan Australia, lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ya. Indonesia berhadapan dengan Austria jam 4 sore teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih hasil terbaik ya, agar bisa menjaga peluang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tanggal 25-nya menghadapi Bahrain teman-teman ya. Dan Cina pada bulan Juli ya, kalau tidak salah, dan yang terakhir adalah dengan Jepang ya. Nah, ini kita berada di Pertamina SPBU Pelapas Ayu teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut.
Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di daerah Duku, tepatnya ini di jembatan layang atau flyover ya teman-teman ya, menuju Bandara Internasional Minangkabau. Kalau kita lurus menuju Kota Padang, kita belok kiri teman-teman ya. Beberapa kilo, sekitar 2 atau 3 kilo nanti kita akan sampai di jalan tol ya, di gerbang masuk tol Padang Sicincin yang insya Allah akan dibuka pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai 10 April 2025. Karena ini untuk mempercepat, memperlancar arus mudik lebaran ya. Dan jam operasional bukanya jam 8 sampai jam 5 sore teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman di sana ya, baru pulang kampung ingin menjajal tol pertama di Sumbar ini, silahkan merapat ya hari Senin jam 8 pagi bukaannya sampai jam 5 sore. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya tol Padang Sicincin yang merupakan seksi 1 dari tol Padang Pekanbaru ini selesai juga, rampung juga. Walaupun proses pembangunannya cukup lama, berbelit-belit sekali, pembebasan lahannya cukup rumit, breaking dari tahun 2018 ya oleh Bapak Jokowi waktu itu teman-teman ya. Sekarang sudah 2025, berarti sudah 7 tahun teman-teman ya. Luar biasa sekali pembebasan lahan yang sangat sulit ya di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan ke depan untuk tol seksi selanjutnya Sicincin Bukit Tinggi bisa dikerjakan lebih cepat ya, terutama proses pembebasan lahan. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai, jaraknya sekitar 3 km ya, lebih kurang 3 km dari jembatan layang di Duku tadi teman-teman ya. Nah ini ada bangunan juga di sini sepertinya di pagar ya. Ini Padang Via Bypass lurus Termayur Padang Tinggi belok kiri. Kita ingin lihat seperti apa persiapan. Nah ini ditutup teman-teman ya, tidak bisa masuk nih teman-teman. Nah ini kita lihat sudah ada reklamenya, kondisi lalu lintas lancar, papan reklame, jalan tol Padang Sicincin. Masih ditutup teman-teman ya. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Nah ini kita belum boleh masuk. Kita coba intip-intip saja dari luar seperti ini kondisinya. Ya kemungkinan besok akan rame ya di gerbang masuk ini saat diperbolehkan hari Senin ya, saat digunakan hari Senin jam 8 pagi. Tapi prediksi kita yang akan macet yaitu di gerbang keluar di Kapaloi Lalang Kayu Tanam teman-teman ya. Kita prediksi di sana akan terjadi kemacetan yang luar biasa
karena di sana jalan satu-satunya ya, jalan lintas, jalan nasional Padang Bukit Tinggi, yang dari arah Bukit Tinggi Padang Panjang mau Padang menumpuk di sana, dan juga ada kendaraan, ratusan kendaraan keluar dari tol ya. Kita bisa bayangkan ya, kita nanti akan coba pantau juga liput di sana seharian nanti tanggal ya, terutama nanti pembukaan ya, nanti juga pas lebaran juga kita akan pantau kondisi seperti apa kondisi di sana teman-teman ya. Nah kalau di sini tidak terlalu ini teman-teman ya, tidak terlalu menumpuk kendaraan karena di sini jalannya agak sepi, tidak terlalu ramai harus kendaraan di sini ya teman-teman ya. Bypass yang ramai itu yang di jalan lintas Padang Bukit Tinggi teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita lihat. Oke teman-teman, dan sana sadonya cukup sekian dulu video kita pada siang hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebagai informasi bahwa tol ini dibuka pada tanggal 24 Maret 2025 sampai tanggal 10 April. Itu gratis teman-teman ya, tanpa dipungut bayaran, gratis. Nah, perlu juga tadi saya lupa menyampaikannya bahwa tol ini gratis ya selama tanggal 24 sampai tanggal 10 April. Oh keren, mantap.